Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Soifa Anggraini, NPM 183100009 dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahaya merokok. Rokok itu apa sih? Rokok itu adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia yang berbahaya. Nah, rokok juga dia termasuk zat adiktif karena dia dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan nafsa, narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pengertian perokok aktif. Nah, perokok aktif itu adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit jagung. Secara langsung, mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Nah, tujuan mereka merokok itu pada umumnya adalah untuk menghangatkan badan karena mereka dari suhu dingin. Tetapi, seiring perjalanan waktu, pemanfaatan rokok disalahartikan. Sekarang, rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk membuktikan jati diri bahwa mereka itu yang merokok adalah keren. Nah, untuk ciri-ciri fisik seseorang perokok itu yang pertama, giginya itu kuning karena nikotin. Lalu yang kedua, itu kuku kotor karena nikotin. Yang ketiga, itu matanya pedih. Lalu yang keempat, itu sering batuk-batuk. Yang kelima, itu mulut dan nafas bau rokok. Nah, untuk selanjutnya, yaitu ada pengertian perokok pasif. Perokok pasif itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Telah terbukti bahwa perokok pasif mengalami resiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif, yaitu orang yang menghirup asap rokoknya sendiri. Adapun gejala awal yang dapat timbul pada perokok pasif, itu yang pertama mata pedih, hidung beringus, tekak yang serak, sama pening atau pusing kepala. Nah, apabila perokok pasif terus-menerus menekuni kebiasaannya, maka akan mempertinggi resiko gangguan kesehatan seperti ada kanker paru-paru, serangan jantung dan mati mendadak, bronkitis akut maupun kronis, emfisema, flu dan alergi, serta berbagai penyakit pada organ tubuh lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Setiap batang rokok itu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. 400 diantaranya itu bisa berefek racun, sedangkan 40 diantaranya itu bisa mengakibatkan kanker. Nah, ini ada sebagian dari contoh-contohnya. Itu yang pertama ada nikotin. Nikotin itu merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi maka bertambah. Memang pada awalnya itu nikotin dapat merangsang pada otak sehingga si perokok menjadi cerdas, namun apabila hal ini terjadi secara terus-menerus maka justru akan melemahkan kecerdasan otak itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua ada karbon monoksida atau CO. Gas berbahaya ini harusnya hanya ada dalam pembuangan asap kendaraan. Namun, dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas yang juga dapat diberikan kuat dengan hemoglobin darah ini menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Lalu yang ketiga itu ada tar. Tar itu biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Apabila terdapat pada tubuh melalui asap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Beberapa contoh adalah ada benzoapirene, terus ada nitrosamin, lalu ada betilamin, dan nikel. Nah, lalu selanjutnya yang keempat itu ada DDT atau diklorodivinyl trikloroetana. Nah, DDT itu merupakan racun serangga yang biasanya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut, dan kecoa. Lalu yang kelima itu ada aseton. Nah, aseton itu adalah zat yang digunakan untuk meluntur cat. Bisa dibayangkan bahayanya apabila zat ini berada dalam tubuh kita kan.
pasti bahaya banget. Nah, lalu yang keenam itu ada formaldehin. Formaldehin atau lebih sering kita kenal sebagai zat formalin digunakan untuk mengawetkan mayat. Nah, lalu selanjutnya ada kadmium. Kadmium adalah bahan kimia yang biasanya terdapat pada aki kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya itu ada arsenik. Seperti DDT, arsenik ini merupakan bahan kimia yang sering digunakan untuk membasmi serangga-serangga pengganggu, biasanya kutu atau serangga sekelasnya, yang mempan bila diberantas dengan arsenik ini. Nah, lalu selanjutnya yang ke-9 itu ada amonia. Amonia itu merupakan bahan aktif yang terdapat dalam pembasmi lantai. Lalu yang ke-10 itu ada polonium 210. Bahan ini merupakan salah satu zat radioaktif, yaitu zat yang mampu mengeluarkan radiasi aktif yang bisa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi sel normal. Bahan-bahan radioaktif juga bisa menyebabkan kanker. Nah, lalu yang ke-11 itu ada hidrogen sianida. Hidrogen sianida itu merupakan bahan yang digunakan sebagai racun dalam bentuk gas. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Nah, biasanya merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikut beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, yaitu yang pertama ada rambut rontok. Rokok memperlemah sistem kekebalan sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit yang menyebabkan rambut rontok, sariawan, mulut, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua itu ada kulit keriput. Merokok juga dia dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit karena rusaknya protein yang digunakan untuk menjaga elastisitas kulit. Terkikisnya vitamin A, terhambatnya aliran darah, kulit perokok juga menjadi kering dan keriput, terutama sekitar bibir dan mata. Nah, lalu yang ketiga itu ada katarak. Merokok dipercayai dapat memperburuk kondisi mata, yaitu memutihkan lensa mata yang menghalangi masuknya cahaya dan menyebabkan kebutaan. 40% lebih terjadi pada perokok. Nah, perokok juga dia dapat menyebabkan katarak dengan dua cara, yaitu cara mengiritasi mata dan dengan terlepasnya zat-zat kimia dalam paru yang oleh aliran darah dibawa masuk sampai ke mata. Nah, merokok juga dia dapat dihubungkan dengan degrasi muskular yang berhubungan dengan usia tua, yaitu penyakit mata yang tak tersembuhkan dan disebabkan oleh memperburuknya bagian pusat retina yang disebut makula. Nah, lalu yang keempat itu ada hilangnya pendengaran karena di tembakau dia dapat menyebabkan timbulnya endapan pada dinding pembuluh darah sehingga menghambat laju aliran darah ke dalam telinga bagian dalam. Lalu yang kelima itu ada karies. Perokok mempengaruhi keseimbangan kimiawi dalam mulut, membentuk plak yang berlebihan, membuat gigi menjadi kuning dan terjadi karies. Perokok berisiko kehilangan gigi mereka 1,5 kali lipat. Nah, lalu yang keenam itu ada emfisema, pelebaran dan rusaknya kantong udara pada paru-paru yang menurunkan kapasitas paru untuk menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, lalu yang ketujuh itu dia ada kerusakan paru, dikarenakan rusaknya kantong udara pada paru itu menurunkan kapasitas paru dan oksigen untuk melepas oksigen. Nah, lalu yang kedelapan itu ada berisiko tinggi terkena kanker paru dan jantung. 1 di antara 3 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Pemakaian tembakau adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk penyakit ini. Nah, lalu yang kesembilan itu ada penyakit jantung. 1 di antara 3 kematian di dunia diakibatkan oleh penyakit kardiovaskular atau jantung. Pemakaian tembakau adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk penyakit ini. Nah, lalu selanjutnya itu ada cara menghentikan merokok dan cara menghindarinya. Yang pertama itu berhenti secara mendadak. Tidak ada suatu cara terbaik bagi perokok untuk berhenti merokok karena pengaruhnya terhadap setiap perokok adalah berbeda. Namun hanya ada satu hal yang sama di antara mantan perokok yang berhasil, yaitu mereka semua memang berkeinginan untuk berhenti merokok. Lalu yang kedua itu cara menunda secara perlahan. Menunda untuk menyalakan batang rokok dalam beberapa menit sampai bisa
bertahan sepenuhnya setiap kali ingin merokok. Lalu yang ketiga itu cara mengurangi. Cara ini dilakukan dengan mengurangi jumlah batang rokok yang Anda hisap setiap merokok. Dalam satu hari, setiap kali merokok, bisa dikurangi jumlah rokok yang Anda hisap, mulai dari hitungan 1 batang, 2 batang, hingga separuh dari jatah rokok Anda setiap harinya, atau bahkan mengurangi sepenuhnya. Lalu ada penglihatan aktivitas. Tentunya hal ini akan berhasil apabila kondisi keluarga dan tempat bergaul saling mendukung untuk mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali biasanya merokok remaja. Tentu masih banyak cara lain yang bisa dilirik untuk mengalihkan kebiasaan merokok. Lalu selanjutnya ada mengonsumsi makanan dengan menu seimbang. Menu seimbang adalah seperangkat makanan yang mengandung hampir seluruh zat makanan yang diperlukan tubuh, terdiri dari nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, air, serta dilengkapi dengan susu. Nah, lalu selanjutnya itu ada menanamkan sikap asertif pada diri serta pemahaman akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Sikap tegas untuk tidak merokok atau memang akan menghentikan sama sekali kebiasaan ini sangat diperlukan untuk menunjang upaya berhenti merokok. Nah, ini sumber yang saya ambil. Sudah selesai, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.